Inilah kisah panjang sejarah asal-usul ibadah puasa Ramadan. Ibadah Shaum Ramadan atau puasa Ramadan, merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh kaum muslim. Barang siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka sungguh besar sekali azabnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok lelaki. Lalu, kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan yang cukup keras. Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Di perjalanan selanjutnya, tiba-tiba terlihat ada sebuah kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak mulut mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata, kaum yang diazab itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Dikisahkan, dahulu sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir At-Salabi, bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan kulitnya berwarna hitam. Lalu, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja aku mau." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. Nabi Adam lantas menjalankan puasa itu. Dan ajaib, pada hari pertama puasa, sepertiga tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh Nabi Adam memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Selain itu, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Dikisahkan juga, bahwa ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud yaitu puasa selang-seling, maksudnya sehari puasa sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap lebih berat karena sehari melawan nafsu sehari tidak. Nabi Muhammad bersabda, "Utama-utamanya puasa adalah puasanya saudaraku Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang, tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkan puasa Ramadan, adalah bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu, orang-orang Yahudi Madinah menjawab, bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah, bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari para musuh, hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura.
Nabi bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Manaul Qoton Tarihu Tashri'u al-Islam at-Tashri' wal Fiqih. Dikisahkan, dahulu kewajiban puasa Ramadan itu turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan sendiri tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan, pada awal berlakunya puasa Ramadan, dahulu umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan. Yaitu, bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan puasa. Namun, tetap puasa lebih utama. Lalu, ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Kebolehan itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Setelah itu, mereka tak boleh makan minum dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa lagi. Namun, dalam perjalanannya ketentuan itu dirasa berat bagi umat Islam hingga banyak yang melanggaran larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa. Yaitu, diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslim. Dan, kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini.